Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6591, mengambil inisiatif. Cermin perunggu ini memiliki bentuk yang unik, tetapi Anda tidak dapat melihat apapun di permukaannya. Sebagai seorang spiritualis dunia, Jie Tianran dapat mengetahui bahwa cermin perunggu itu bukanlah benda yang tidak berguna. Sebaliknya, cermin perunggu ini sangat bermanfaat. Namun, kekuatan cermin perunggu ini tetap terkunci. Sebelumnya, Jie Tianran telah mencoba segala cara untuk membuka cermin perunggu ini, tetapi semuanya sia-sia. Namun, kini, kekuatan zaman para dewa telah diekstraksi. Cermin perunggu itu seolah dipanggil dan akhirnya merespons. Jie Tianran percaya bahwa metode untuk mengaktifkan cermin perunggu kemungkinan adalah kekuatan yang memasuki sungai surgawi 7 alam dari zaman para dewa. Oleh karena itu, Jie Tianran tidak menggunakan kekuatan yang diekstrak untuk berkultivasi. Sebaliknya, semuanya digunakan untuk memberi daya pada cermin perunggu tersebut, dan cermin perunggu itu benar-benar menyerap kekuatan itu. Jie Tianran, apakah perlu mengaktifkan cermin ini seperti ini? Kekuatan zaman dewa adalah hal yang baik untuk kultivasi. Jika kau bisa mendapatkan semua kekuatan yang mengalir ke sungai surgawi 7 alammu, itu akan menjadi dorongan yang signifikan bagimu, bukan? Mungkin aku bisa masuk ke jajaran spiritualis roh dunia naga surgawi tingkat ke-6. Suara iblis tua itu berasal dari dalam tubuh Jie Tianran. Kekuatan-kekuatan ini sangat kuat, tetapi kekuatan sejati zaman para dewa terletak di dalam 3 gerbang itu, dan cermin perunggu ini saya peroleh dengan usaha keras di zaman para dewa. Dapat dikatakan ini adalah pencapaian terbesar saya. Jika aku bisa membuka cermin perunggu ini, aku berani mengatakan bahwa manfaat yang akan kudapatkan akan jauh lebih besar daripada manfaat dari benda-benda kultivasi ini, kata Jie Tianran. Itu sangat bagus. Meskipun mereka sangat perlu meningkatkan kekuatan mereka saat ini, mereka tetap memikirkan jangka panjang. Seperti yang diharapkan, saya membuat pilihan yang tepat. Iblis tua itu tersenyum. Kata-katanya barusan terdengar lebih seperti sebuah ujian. Namun, jawaban Jie Tianran adalah jawaban yang memuaskannya. Bahkan, kekuatan yang terpendam di dalam istana suci 7 alam dapat dikatakan sebagai kekuatan terbesar dari sekian banyak kekuatan yang memasuki sungai surgawi 7 alam selama zaman para dewa. Namun, tidak lama kemudian, semua kekuatan itu diserap oleh cermin perunggu tersebut. Cermin perunggu itu tampak sedikit lebih terang saat ini, tetapi tetap tertutup. Hasilnya tidak bagus. Haruskah kita lanjutkan? Melihat bahwa hasilnya tidak begitu baik, iblis tua itu merasa perlu memberikan beberapa nasihat, namun dia tidak mengungkapkannya secara langsung, melainkan meminta pendapat Jie Tianran. Ayo kita lanjutkan, kata Jie Tianran. Apa kamu yakin? Meskipun dalam jangka panjang, membuka cermin perunggu itu memang lebih penting. Namun jika arahnya salah, itu akan menjadi pemborosan sumber daya yang tidak sepadan. Seseorang tidak seharusnya terlalu terikat pada ide-idenya sendiri. Seseorang harus belajar untuk bersikap fleksibel. Iblis tua itu memberi nasihat. Senior, mohon jangan khawatir. Aku yakin bahwa kekuatan itu tidak digunakan untuk kultivasi, melainkan untuk mengaktifkan cermin perunggu ini. Dapat dikatakan bahwa inilah ujian yang diberikan zaman para dewa kepada orang tua ini, kata Jie Tianran. Oke, kuharap kau benar. Melihat bahwa bujukannya tidak berhasil, iblis tua itu tidak berkata apa-apa lagi. Seketika itu juga, Jie Tianran berangkat, bersiap meninggalkan istana suci 7 alam, ambil kendali atas situasi dan kumpulkan kekuatan yang tersebar di seluruh sungai surgawi 7 alam. Namun begitu mereka keluar,
seorang penatua datang untuk melapor. Apa yang telah terjadi? Sebelum tetua itu sempat mendekat, Jie Tianran bertanya dengan suara berat. Tetua ini adalah salah satu tetua yang secara khusus bertanggung jawab untuk mengamati perubahan zaman para dewa. Kedatangannya di sini pasti karena sesuatu terjadi di zaman para dewa. Tuan Istana, banyak hal telah berubah di zaman para dewa, dan apakah Anda ingin pergi dan melihatnya? Awalnya, sang tetua bermaksud mengundang Jie Tianran untuk mengamati formasi besar tersebut. Lagi pula, susunan pengamatan Istana Suci Tujuh Alam adalah susunan pengamatan terkuat di dunia seni bela diri saat ini. Anda dapat melihat perkiraan perubahan pada galaksi Bima Sakti di setiap arah. Namun Jie Tianran tak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia mengeluarkan harta pengamatannya, mengaktifkannya, dan melihat ke arah zaman para dewa. Melihat hal itu, Jie Tianran sangat gembira. Di zaman para dewa, di balik hantu raksasa itu, muncul sebuah objek baru. Keduanya memiliki aura yang sama, jelas berasal dari era para dewa. Saat ini, hal itu masih dalam bentuk yang kabur, dan isi spesifiknya belum dapat dipastikan. Jie Tianran kemudian mengeluarkan cermin perunggu itu. Kepala istana, mungkinkah setelah melihat cermin perunggu di tangan Jie Tianran, tetua pengamatan itu sangat gembira. Pada saat itu, di zaman para dewa, benda-benda yang baru muncul masih belum jelas bentuknya. Namun, garis besarnya secara umum sama persis dengan cermin perunggu berbentuk aneh di tangan Jie Tianran. Benda ini diperoleh pada zaman para dewa. Aku sudah unggul. Jie Tianran tidak menyembunyikan apapun dan langsung menyatakan bahwa perubahan di zaman para dewa disebabkan oleh cermin perunggu di tangannya. Kepala istana itu tak terkalahkan. Para tetua sangat gembira sehingga mereka segera memberikan penghormatan yang agung, bukan dengan membungkuk berlutut, melainkan dengan penyembahan yang mendalam, bahkan cara bicaranya pun menjadi agak berlebihan. Jie Tianran tidak banyak bicara, tetapi dia juga sangat angkuh. Senior, menurutmu apakah aku harus terus menggunakan kekuatan yang jatuh ke sungai surgawi tujuh alam milikku dari zaman para dewa untuk mengaktifkan benda ini? Jie Tianran bertanya kepada iblis tua di dalam tubuhnya. Tebakanmu benar sekali. Kalau begitu, tentu saja kita harus mengaktifkannya dengan daya penuh, kata iblis tua itu. Senyum Jie Tianran semakin puas. Lagi pula, dia sudah membuktikannya. Penilaiannya telah melampaui penilaian iblis tua itu. Sementara itu, dari pihak Chu Feng, mata Xiao Yu'er tiba-tiba berbinar. Yang mengejutkannya, Chu Feng memancarkan aura yang sangat sakral dan kuat. Yang terpenting, auranya persis sama dengan aura zaman para dewa. Tak lama kemudian, energi itu kembali ke tubuh Chu Feng, seolah-olah dia dan Chu Feng telah menjadi satu. Pada saat itu, Chu Feng juga membuka matanya. Kakak, apakah kau berhasil? Xiao Yu'er itu bertanya dengan tergesa-gesa. Ya, ini pasti akan sukses. Dan aku baru saja melihat kau memancarkan aura yang mirip dengan aura zaman para dewa, kata Chu Feng. Apa itu? Xiao Yu'er bertanya dengan rasa ingin tahu. Itulah yang tersembunyi di dunia itu, namun saat ini, saya tidak tahu apakah ada manfaat khusus yang tersembunyi di dalamnya. Namun kemungkinan besar, aku telah memenuhi syarat untuk memasuki zaman para dewa, kata Chu Feng. Bukan kemungkinan besar, tapi pasti, karena kekuatan yang tersembunyi di dunia ini tidak dapat lagi dipahami. Xiao Yu'er menunjuk ke dunia itu dan berkata, itu benar, Chu Feng mulai mengalami dunia itu dengan cara yang baru. Ditemukan bahwa pemahaman lebih lanjut tidak mungkin dilakukan, yang menunjukkan bahwa hanya satu orang yang dapat berhasil memahami kekuatan tersembunyi itu.
Hal ini sekali lagi menguatkan dugaan Chu Feng. Yang tersembunyi di sini sebenarnya adalah kualifikasi. Kakak, kita mau pergi ke mana selanjutnya? Xiao Yuer bertanya. Mari kita ambil sumber daya sini dulu. Memang tidak banyak, tapi nyamuk pun bisa jadi mangsa, kata Chu Feng. Baiklah. Xiao Yuer mengangguk, lalu menambahkan, ngomong-ngomong, kakak, ketika aku mendengar nama dunia ini sebelumnya, kedengarannya agak familiar. Aku tiba-tiba teringat. Bab 6592 Wilayah Ibu. Di dunia ini, terdapat wilayah kultivasi yang dibuat oleh ibumu dengan tangannya sendiri. Dan istana ibumu, konon katanya, benda ini dibuat dengan sangat indah, kata Xiao Yuer. Oh, kalau begitu, aku akan tahu di mana letaknya, kata Chu Feng. Meskipun aku datang ke sini untuk mencari sesuatu yang tersembunyi di sini, namun di sini, pada kenyataannya, mereka juga memperoleh sebagian kekuatan yang sama seperti ketika mereka jatuh ke dunia lain. Hanya saja, lebih sedikit orang yang terjerumus ke dunia ini, kekuatan zaman para dewa jatuh ke tempat yang dijaga ketat oleh orang-orang dari Istana Suci Tujuh Alam. Sebelumnya, Chu Feng tidak pernah memberikan perhatian khusus pada tempat ini, itu karena Chu Feng tidak menganggap serius orang-orang dari Istana Suci Tujuh Alam di tempat ini. Berpikir bahwa begitu dia mengamati apa yang tersembunyi di sini, dia bisa dengan mudah mengambil kekuatan di sana. Namun kemudian ia mengetahui bahwa istana ibunya berada di sana, hal itu membangkitkan minatnya, jadi Chu Feng mulai mengamati formasi tersebut, ingin melihat lebih dekat. Dengan kekuatan formasi yang ditingkatkan, bahkan di tengah langit berbintang, pemandangan tempat kultivasi menjadi semakin jelas. Apakah itu tempatnya? Namun tak lama kemudian, ekspresi Chu Feng dan Xiao Yuer berubah. Wilayah kultivasi tersebut sudah dilengkapi dengan sistem pertahanan yang ampuh. Di luar formasi itu, terdapat banyak sekali sosok, ada sebuah kekuatan yang menyerang wilayah kultivasi itu. Di dalam wilayah kultivasi, acara ini mengumpulkan 1 juta spiritualis dunia dari 7 istana suci alam, di antara mereka, mayoritas adalah generasi muda. Saat ini, baik sesepuh maupun spiritualis roh dunia junior sedang mengaktifkan formasi pertahanan. Yang terkuat di antara mereka adalah 2 spiritualis roh dunia yang berada di puncak alam naga sejati. Ada seorang tetua berwajah pucat dan seorang tetua berjanggut lebat, namun saat ini, di bawah kepemimpinan 2 naga sejati tingkat atas ini. Bahkan dengan 1 juta spiritis dunia yang bekerja bersama untuk mengaktifkan sistem pertahanan, situasinya sudah berada dalam bahaya besar. Karena kelompok yang menyerang wilayah kultivasi ini adalah klan yang sangat besar, mereka begitu padat, baik di langit maupun di darat, sehingga jika Anda tidak melihat dengan cermat, Anda mungkin mengira mereka adalah kawanan belalang. Namun kenyataannya, itu adalah ras iblis yang sangat kuat yang terdiri dari ratusan juta orang. Di antara mereka, terdapat banyak sekali ahli di alam dewa sejati, dengan lebih dari 100 orang berada di puncak alam dewa sejati. Yang paling menakutkan adalah mereka memiliki garis keturunan yang sama dan dapat membentuk formasi yang sangat kuat. Hal ini menyulitkan pasukan Istana Suci Tujuh Alam untuk mempertahankan diri. Bahkan susunan pertahanan yang Jie Ranking sendiri bangun dengan harta karunia kala itu pun mulai menunjukkan celah. Tuan-tuan, meskipun saya tidak tahu asal-usul Anda, saya kira Anda adalah ras kuno. Mungkin kalian tidak tahu, tetapi ini adalah wilayah Istana Suci Tujuh Alamku. Dan Istana Suci Tujuh Alamku adalah kekuatan spiritualis dunia terkuat di dunia seni bela diri saat ini. Jika Anda menyinggung perasaan kami,
keluarga Anda mungkin tidak akan sanggup menanggung konsekuensinya. Namun seperti kata pepatah, ketidaktahuan bukanlah alasan. Jika kalian semua pergi sekarang, saya bisa memohon kepada kepala istana untuk membiarkan masalah hari ini berlalu. Formasi besar itu akan segera hancur di antara dua naga sejati tingkat atas yang lebih tua dengan janggut lebat berbicara kepada dunia luar. Tetua berjenggot ini juga merupakan tokoh veteran dari Istana Suci Tujuh Alam. Meskipun tingkat kultivasinya baru-baru ini meningkat pesat, dia juga menjadi sangat berpengetahuan. Namun, dia belum pernah melihat ras iblis yang perkasa itu sebelumnya. Sangat mungkin ini adalah kekuatan kuno yang baru muncul belakangan ini. Dia tahu bahwa intimidasi tidak ada gunanya melawan kekuatan semacam ini. Satu-satunya harapan sekarang adalah membujuk mereka. Sementara itu, Chu Feng, di langit berbintang, telah dengan jelas melihat penampakan ras iblis yang kuat dengan mengamati formasi besar tersebut, melihat banyaknya anggota ras iblis yang menyerupai kawanan belalang. Chu Feng sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, dia memperlihatkan senyum tak berdaya, karena Chu Feng baru saja bertemu dengan patriark ras iblis ini di tanah leluhur klan ikan laut abadi belum lama ini. Mereka adalah anggota klan iblis macan tutul awan. Para anggota klan iblis macan tutul awan tidak menyadari keberadaan Chu Feng, dan bahkan kurang menyadari bahwa pemimpin klan mereka yang sombong telah meninggal. Kini, dengan ambisi yang tinggi, mereka akan mengalahkan Istana Suci Tujuh Alam yang tangguh. Mereka bahkan lebih mengintimidasi dan arogan ketika dihadapkan oleh tetua berjenggot dari Istana Suci Tujuh Alam. Dia memperkenalkan dirinya. Dengarkan baik-baik, Tuan. Kami berasal dari klan iblis macan tutul awan. Tanpa menunggu jawaban dari Istana Suci Tujuh Alam, pemimpin klan iblis macan tutul awan berbicara lagi. Istana Suci Tujuh Alam, begitu? Sepertinya kamu memiliki kekuatan, namun alasan kau mampu mencapai sesuatu sebelumnya adalah karena klan iblis macan tutul awanku belum lahir. Tapi sekarang, situasinya berbeda. Dengarkan baik-baik, sebentar lagi Istana Suci Tujuh Alammu akan dipindahkan dari dunia seni bela diri ini. Orang yang akan menyatukan dunia seni bela diri adalah klan iblis macan tutul awan milikku. Pada saat itu, pemimpin klan iblis macan tutul awan menoleh untuk melihat anggota klan lainnya. Klan iblis macan tutul awan, seluruh anggota klan, patuhi perintahku. Para spiritualis roh dunia di sini seharusnya cukup terkenal. Setelah kita berhasil menembus formasi mereka, kita akan masuk ke dalam, membunuh semua laki-laki, dan membawa para perempuan kembali untuk dijadikan pelayan kita. Mendengar itu, para anggota klan iblis macan tutul awan meraung kegirangan, seperti lolongan binatang buas, kegembiraan yang tidak biasa, kegilaan. Penduduk Istana Suci Tujuh Alam merasakan keputusasaan, karena adanya susunan pertahanan. Situasi di luar dapat terlihat dengan jelas, mendengarkan raungan di luar dan melihat keadaan gila klan iblis macan tutul awan. Perhatikan lagi formasi besar yang telah retak itu, mereka sudah bisa meramalkan nasib mereka. Gadis-gadis muda itu, khususnya, gemetar ketakutan. Dalam keputusasaan, seorang gadis muda berkulit putih dan cukup cantik mengeluarkan pedang pendek dari tas penyimpanannya. Ini bukan pedang pendek biasa. Pedang ini memiliki serangkaian persenjataan. Jika mengenai sasaran, lawan akan hancur berkeping-keping. Namun setelah dia mengeluarkan pedang pendek yang diresapi energi, dia malah menusukkannya langsung ke dirinya sendiri. Dia akan bunuh diri. Pada saat kritis, seorang wanita meraih pedang pendek berbentuk susunan tersebut. Apa yang akan kamu lakukan? Wanita itu bertanya. Tuan Fosun, aku
tidak ingin disakiti oleh makhluk-makhluk menjijikan itu. Daripada disakiti oleh mereka, aku lebih memilih mengakhiri semuanya dan membersihkan namaku. Gadis itu gemetar saat berbicara kepada wanita yang menghentikannya. Tuan Fosun yang disebut-sebut oleh gadis itu juga seorang junior, dan latar belakangnya cukup luar biasa. Awalnya, dia adalah anggota sekte guru surgawi. Ketika dia memasuki kediaman untuk menjalani ujian, dia bergabung dengan Chu Feng dan dia memiliki tujuan sendiri dalam menyusup ke istana suci 7 alam. Namun, berkat bakatnya yang luar biasa, ia kini telah memperoleh status dan reputasi yang cukup tinggi di istana suci 7 alam. Jangan khawatir, kita akan selamat, Fosun berbicara kepada gadis itu dengan nada menenangkan. Gadis itu mengangguk, namun kenyataannya, mereka tidak mempercayai kata-kata Fosun. Meskipun Fosun adalah orang yang kuat, kekuatannya terbatas pada generasi mudanya, situasi saat ini berada di luar kendali generasi muda. Faktanya, selain Fosun, hampir semua orang merasa putus asa. Ini juga termasuk 2 tetua yang berada di puncak alam naga sejati, karena saat ini, formasi pertahanan penuh dengan celah dan keruntuhannya sudah di depan mata. Bahkan susunan pertahanan pun tidak mampu menghentikan klan iblis macan tutul awan. Tanpa susunan pertahanan itu, terlepas dari tingkat kultivasi mereka, nasib mereka akan sama. Itu semua hanya daging ikan yang menempel di talenan. Bab 6593 dalam keputusasaan. Pada saat ini, semua orang di istana suci 7 alam, tanpa memandang status atau tingkat kultivasi mereka, hampir semuanya membawa keluar obat-obatan terlarang, jimat, dan harta karun. Di antara mereka, beberapa secara alami siap bertarung sampai mati dengan klan iblis macan tutul awan, namun kenyataannya jauh lebih banyak orang, seperti gadis itu, yang tidak ingin menderita penghinaan atau siksaan dan memutuskan untuk bunuh diri. Saat itu, gadis itu sudah memejamkan matanya, tidak berani menatap wajah-wajah menjijikan anggota klan iblis macan tutul awan yang meludah. Dia menggenggam pedang pendek itu erat-erat, siap menusukkannya ke tubuhnya sendiri saat formasi itu hancur berkeping-keping. Bum bum bum. Namun, pada saat itu, suara gemuruh yang memekakan telinga terdengar dari kejauhan. Hal ini menyebabkan gadis itu secara naluriah membuka matanya. Jika dilihat lebih dekat, orang bisa melihat pilar cahaya besar yang menyambar dari langit. Mereka telah jatuh ke dalam cengkraman klan iblis macan tutul awan. Dalam sekejap, darah berceceran, siapapun yang bersentuhan dengan pilar cahaya raksasa itu, tubuh fisiknya akan hancur berkeping-keping, berubah menjadi awan kabut darah. Setelah diperiksa lebih teliti, ternyata itu adalah cahaya pedang yang sangat besar, yang memiliki kekuatan tempur melebihi kekuatan dewa sejati dan naga sejati. Hal ini membuat mata gadis itu membelalak, seolah-olah dia telah melupakan ketakutannya sebelumnya, karena ras iblis yang sangat dia takuti sedang menderita pukulan telak. Pedang raksasa itu, seperti hukuman dari surga, dengan ganas memusnahkan anggota klan iblis macan tutul awan. Pemandangan ini membuat klan iblis macan tutul awan ketakutan. Bahkan orang-orang dari istana suci 7 alam pun tercengang. Mereka dapat mengetahui bahwa itu bukanlah bala bantuan dari istana suci 7 alam, karena cahaya pedang besar yang jatuh itu bukanlah formasi penghalang, melainkan teknik yang digunakan oleh para ahli bela diri. Jadi seluruh klanmu adalah binatang buas. Saat semua orang kebingungan, sebuah suara terdengar dari langit, menenggelamkan raungan dan ratapan seluruh klan iblis macan tutul awan. Setelah dia mati lebih dekat, ekspresi istana suci 7 alam berubah drastis sekali lagi. Chu Feng,
Apakah itu Chu Feng? Yang berada di samping Chu Feng, mungkinkah itu Xian Haiyuer? Melihat Chu Feng dan Xiao Yuer di langit, orang-orang di Istana Suci Tujuh Alam memiliki ekspresi yang rumit. Mereka tidak hanya terkejut melihat Chu Feng di sini, yang lebih mengejutkan lagi adalah mengapa Chu Feng mau membantu mereka membunuh klan iblis macan tutul awan? Bukankah Chu Feng adalah musuh bebuyutan Istana Suci Tujuh Alam? Siapa kamu? Beraninya kalian menyerang kami? Apakah Anda tahu siapa kami? Pemimpin klan iblis macan tutul awan menatap Chu Feng dengan garang, tetapi matanya menunjukkan rasa takut yang mendalam. Lagi pula, dia bisa merasakan bahwa aura yang terpancar dari pihak lain telah mencapai tingkat Dewa Surgawi tingkat pertama. Menurut pemahaman mereka, ini adalah alam yang sangat kuat. Tentu saja aku tahu, bukankah kalian adalah makhluk purba itu, klan iblis macan tutul awan? Chu Feng tersenyum. Padahal kau tahu kami adalah klan iblis macan tutul awan, kau masih berani menyerang kami? Kau mungkin tidak tahu kekuatan klan iblis macan tutul awan kami. Pemimpin klan kami adalah seorang ahli di alam dewa surgawi. Kau berani melukai anggota klan iblis macan tutul awan kami. Jika pemimpin klan kami mengetahuinya, dia pasti akan memusnahkan seluruh klanmu. Tapi jika kau mundur sekarang, aku bisa memohon agar nyawamu diselamatkan di hadapan kepala klan. Pemimpin klan iblis macan tutul awan mengucapkan kata-kata ini. Tetua berjenggot dari Istana Suci Tujuh Alam itu terkejut. Bukankah itu yang baru saja dia katakan? Pemimpin klanmu? Mendengar itu, senyum Chu Feng semakin lebar, dan dia berkata, "Saya khawatir Anda tidak akan mengenalinya jika dia muncul di hadapan Anda, bukan?" Saat Chu Feng berbicara, dia mengibaskan lengan bajunya dan mayat pemimpin klan iblis macan tutul awan yang dimutilasi muncul di hadapan Chu Feng. Menatap mayat yang hancur berantakan, banyak orang di Istana Suci Tujuh Alam tiba-tiba menyadari kebenarannya, karena secara kasar dimungkinkan untuk mengetahui bahwa mereka adalah anggota klan iblis macan tutul awan. Mungkinkah Chu Feng menyimpan dendam lama terhadap klan iblis macan tutul awan ini? Aku di sini bukan untuk membantu mereka, melainkan aku datang khusus untuk menargetkan klan iblis macan tutul awan. Hal ini dapat dibandingkan dengan Istana Suci Tujuh Alam. Para iblis macan tutul berawan bereaksi jauh lebih ganas. Kepala klan. Suara ratapannya menyayat hati bergema, dan beberapa orang bahkan langsung menangis, meskipun mayatnya termutilasi. Para anggota klan iblis macan tutul awan tetap mengenalinya sekilas karena dialah kepala klan mereka. Wow, penglihatanmu bagus sekali. Kau masih mengenalinya setelah aku seperti ini? Chu Feng berkata dengan nada menggoda. Para anggota klan iblis macan tutul awan juga tidak bodoh. Mereka langsung mengerti mengapa Chu Feng mengetahui tentang mereka. Ternyata pemimpin klan mereka yang sombong telah dibunuh oleh Chu Feng. Dia membunuh kepala klan kita. Balas dendam atas kematian kepala klan kita. Pemimpin klan iblis macan tutul awan meraung marah. Seketika itu juga, para anggota klan iblis macan tutul awan berpencar ke segala arah. Sangat sedikit orang yang datang untuk menyerang Chu Feng. Sebaliknya, mereka semua berpencar dan melarikan diri. Namun kemudian Chu Feng mengayunkan pedang pembunuh iblisnya. Dalam sekejap, cahaya pedang raksasa muncul satu demi satu, seolah-olah hukuman ilahi telah turun ke dunia. Dalam sekejap mata, cahaya pedang melahap dan memusnahkan ratusan juta anggota klan iblis macan tutul awan, satu pun tidak ada yang tersisa. Ya Tuhan, ini Chu Feng, para penghuni Istana Suci Tujuh Alam tercengang.
Terlepas dari tingkatan mereka, semua orang sangat terguncang, terutama generasi muda yang merasakan bulu kuduk mereka merinding dan sangat terkejut. Aku sudah lama mendengar tentang kekuatan Chu Feng, tapi aku tidak pernah menyangka akan sekuat ini. Ia telah melampaui ranah para dewa sejati. Di mata mereka, klan iblis macan tutul awan bagaikan iblis. Chu Feng membasmi mereka semua dengan sangat mudah. Namun, Chu Feng sama sekali tidak peduli dengan pendapat orang-orang dari Istana Suci Tujuh Alam. Menurutnya, memusnahkan klan iblis macan tutul awan hanyalah masalah sepele. Saat teknik sihir berubah, cahaya pedang yang dahsyat itu mulai mengembun kembali, berubah menjadi dua bola cahaya yang lebih kecil. Benda itu jatuh ke tangan Chu Feng. Salah satu kelompok tersebut bertugas menyegel harta karun anggota klan iblis macan tutul awan. Chu Feng hanya menyimpannya begitu saja. Namun, kelompok lainnya menyegel klan iblis macan tutul awan dan esensi mereka. Yu'er, Chu Feng menyerahkan sumber energi itu kepada Xiao Yu'er. Kakak, sebaiknya kau berikan itu kepada roh duniamu. Lagi pula, kaulah yang membunuh orang-orang ini. Mengenai sumber energinya, aku bisa mencari tahu sendiri. Sebelum Xiao Yu'er selesai berbicara, Chu Feng dengan paksa menyelipkan sumber-sumber tersebut ke tangan Xiao Yu'er. Itulah yang dimaksud roh duniaku. Apa yang dikatakan Chu Feng itu benar. Itu bukan hanya idenya, tetapi juga ide Egi. Sepertinya Chu Feng takut kalau Xiao Yu'er itu tidak akan mempercayainya. Sebuah gerbang roh mini muncul, dan suara Ek terdengar dari sana. Adikku sayang, sumber energi ini tidak akan banyak membantuku, jadi sebaiknya kau simpan saja. Dibandingkan biasanya, nada suara Egi jauh lebih lembut. Nada suara selembut itu jarang ditemukan, bahkan saat berbicara dengan Chu Feng. Xiao Yu'er itu jelas juga menyukai perkataan dari Egi tersebut. Mendengar perkataan Egi, Xiao Yu'er tersenyum manis. Kalau begitu, terima kasih, saudari, dan terima kasih, kakak. Xiao Yu'er tidak ragu-ragu dan dengan senang hati menerima sumber tersebut. Namun, dia memiliki rencana sendiri, dan dia tidak akan pernah membiarkan Chu Feng dan Egi menderita kerugian. Saat itu, Chu Feng menatap ke arah tempat kultivasi. Kultivasi kita berakhir saat ini, sampai jumpa kultivasi berikutnya di dunia novel.